kita melihat timbulnya gejala di mana orang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Islam katanya kiriman Arab. Buktinya Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, sholat menggunakan bahasa Arab. Nah, akibat timbulnya pemikiran semacam ini, mulai nampak gejala orang menghindarkan diri daripada Islam. Sebenarnya bahwa Arab sebagian besar memang Islam, itu harus kita akui. Tetapi bahwa Islam bukannya Arab, itu pun juga merupakan kenyataan. Perkara kemudian Quran menggunakan bahasa Arab tidak lain karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di tengah masyarakat Arab ketika itu. Tapi ini tidak berarti bahwa Quran cuma untuk orang Arab saja. Bisa kita lihat dari bukti-bukti yang ada dalam Quran itu sendiri. Pertama, tidak ada satu ayat Quran pun yang ditujukan khusus kepada orang Arab semata-mata. Misalnya, ya ayyuhal arabiyyun, hai orang-orang Arab, tidak ada. Yang banyak kita temukan itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Digunakan kata yang bersifat umum. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tentu tidak perlu terpanggil dengan ayat ini. Lalu sholat menggunakan bahasa Arab. Tentu Islam telah mengikat kita dengan akidah. Sama Allah yang kita sembah, sama arah yang kita tuju dalam menyembah, sama bacaan yang kita baca, sama bahasa yang kita gunakan. Dari persamaan-persamaan semacam itu timbul ilaqah ruhiyah, mekanisme psikis yang pada gilirannya mengikat nilai-nilai persaudaraan yang lebih erat lagi. Cobalah kalau misalnya sholat saja dibiarkan tiap orang menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, itu di samping akan menimbulkan berbagai kesulitan, kontak batin tidak akan cepat terwujud. Taruhlah misalnya yang jadi imam menggunakan bahasa Indonesia. Dia takbir dalam bahasa Indonesia, bukan dengan Allahu Akbar. Barangkali dia akan baca Tuhan yang Maha Besar. Datang lagi yang jadi makmum dari Padang, lain lagi gaya bahasanya, bukan Allahu Akbar, dia akan baca Allah nan gadang. Datang pula kemudian saudara kita dari Jawa Barat, takbir lagi dia dengan bahasanya Gusti Allah anu ageng. Lalu paling akhir barangkali datang anak Betawi, jadi makmum dia takbir lagi pakai bahasa Betawi, Tuhan yang gede banget. Kalau cara sholat saja sudah semacam ini, mekanisme psikis itu kan tidak akan cepat terwujud. Jadi bahwa Arab memang Islam, tapi Islam bukannya Arab. Sama dengan logika bahwa monyet itu adalah binatang, tetapi binatang bukan monyet. Monyet cuma salah satu jenis dari sekian ratus jenis binatang yang ada di alam ini. Sebab itu mengikuti Islam tidak berarti mengikuti Arab, tetapi mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim harus yakin Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, dalam rangkaian mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan Islam sebagai agamanya adalah agama terakhir yang dibawa oleh Rasul terakhir. Tidak ada Rasul sesudah beliau dan tidak ada agama lagi sesudah Islam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 kita temukan penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang kamu. Ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi.
Sebagai konsekuensi daripada ini ialah bahwa jikalau di zaman sekarang ini ada orang mengaku menjadi nabi, ada orang mengaku menjadi rasul, biar serbannya besar, biar jubahnya hebat, biar jenggotnya nyengser sampai ke bawah, biar bahasa Arabnya fasih, mengaku dia menjadi rasul, kita wajib untuk tidak percaya. Sekali lagi, kita wajib untuk tidak percaya. Ini sebagai konsekuensi bahwa kita yakin Islam agama terakhir. Yang keempat, dalam rangka mengimani Islam, seorang muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah batas kemungkinan. Apakah seseorang bisa mendapat ampunan Allah atau tidak? Dengan kata lain, Islam adalah batas antara sorga dan neraka. Ada orang yang tidak terlalu simpati kalau kita memvonis masalah agama dengan sorga dan neraka. Tetapi sebenarnya memang itulah hakikat daripada kehidupan beragama. Itulah terminal akhir. Agama itu masalah halal dan haram, masalah benar dan salah, masalah hak dan batil, dan pada penghujungnya masalah sorga dan neraka. Dalam Islam artinya dalam tauhid. Dalam tauhid artinya dalam daerah kemungkinan memperoleh ampunan. Di luar Islam, di luar tauhid. Di luar tauhid, syirik. Sedangkan syirik merupakan dosa yang tidak berampun. Kita baca dalam surah An-Nisa ayat 48 yang diperkuat pada surah yang sama ayat 116. Allah menjelaskan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah akan mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi yang namanya dosa, sepanjang tidak syirik, sepanjang orang tidak menyekutukan Allah, bagaimanapun besarnya dosa, masih dalam batas-batas kemungkinan memperoleh ampunan Allah. Kalau sudah di luar tauhid, jatuh kepada syirik, sudah di luar jangkauan kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, empat cara di dalam kita mengimani Islam ini pada gilirannya akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai iman semacam inilah yang kita kehendaki agar kita selamat daripada kerugian seperti yang dijelaskan Allah dalam awal surah Al-Asr itu tadi. Nah, sekarang sikap yang kedua. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap Islam setelah amanu, setelah dia mengimani Islam? Yang kedua, wa amilus shalihat. Seorang muslim adalah seorang yang mengamalkan Islam. Sebab apa? Kita tentu maklum, iman konsepsi ideologis yang bersifat abstrak. Sedangkan amal refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai iman itu. Iman ibarat strom, tidak nampak oleh pandangan mata zahir. Kita tidak bisa melihat strom itu. Yang bisa kita lihat gejala yang ditimbulkan oleh strom, baik dalam bentuk terang misalnya, suara, gema, gerak, dan sebagainya. Iman tentu saja tidak kelihatan, tapi bisa dinilai dari amal yang dikerjakan oleh orang. Artinya, kalau ada iman, tentu dia beramal. Iman mendorong manusia untuk beramal.
Itulah sebabnya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran kata-kata amanu selalu berangkaian dengan wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat sebagai pertanda bahwa iman dan amal merupakan hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, untuk bisa hidup mengamalkan Islam tentu harus didahului dengan mengilmui Islam. Sebab bagaimanapun juga mengamalkan Islam tanpa didasari oleh mengilmui Islam, maka besar kemungkinan amaliyah kita akan sia-sia adanya. Yang akan rugi tentu kita sendiri. Oleh sebab itu, setelah mengimani Islam, kita berkewajiban mengamalkan Islam dengan didahului oleh pengetahuan tentang Islam. Jangan sampai seperti yang nampak banyak sekarang ini, di mana orang memandang Islam itu seperti orang buta mengenal gajah. Ini yang barangkali dalam istilah para sosiolog disebut dengan frame of reference, kacamata pandangan yang salah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Orang buta pertama datang, lapor Pak, yang namanya gajah kecil panjang seperti ular. Kenapa dia laporan macam ini? Sebab kebetulan yang dia pegang ekornya. Datang orang buta kedua, ngotot. Salah Pak, itu tidak betul. Yang paling betul saya Pak. Kalau gajah itu Pak, kecil, besar, tipis, lebar, seperti kipas. Sebab apa? Karena kebetulan yang dia pegang telinganya. Lalu orang buta ketiga datang, lebih ngotot lagi dari yang kedua ini. Pak, dua-duanya Pak salah, tolol bin goblok. Yang paling betul itu saya Pak. Yang namanya gajah itu Pak, besar tinggi macam pohon kelapa. Sebab apa? Kebetulan yang dia pegang kakinya. Salahkah mereka? Tidak salah, cuma datanya belum lengkap. Baru kenal ekor gajah sudah berani mengambil kesimpulan itulah gajah. Yang satu baru kenal telinga gajah sudah menarik konklusi itulah gajah. Dan yang lain baru tahu dan baru kenal kaki gajah sudah mengemukakan pendapat itulah dia gajah. Buat orang yang sudah kenal betul gajah, tentu dia ditertawakan. Bagi orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Hal semacam ini bukan saja tidak mendidik, tetapi pada akhirnya akan membingungkan orang yang belum kenal kepada gajah. Dengan kata lain, di dalam mengilmui Islam, kita harus berupaya melihat dan memandang Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan, memandang dan melihat Islam dari berbagai seginya. Sehingga dengan demikian akan terbuka nuansa pandangan mata kita melihat kebesaran, kelengkapan dan kesempurnaan daripada ajaran agama kita sendiri. Nah, kalau nilai-nilai iman diwujudkan dan dibuktikan dengan pengamalan kita tentang Islam, barulah nilai iman kita itu beroleh wujudnya yang konkret di dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Tanpa itu, iman cuma tinggal sekedar kata. Akidah cuma tinggal sekedar keyakinan dan fondasi yang tanpa perwujudan di dalam realita kehidupan ini. Demikian sikap yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, setelah mengimani Islam, kemudian mengamalkan Islam, seorang muslim harus mendakwahkan Islam. Tawasau bil haqqi, nasihat menasihati di dalam kebenaran. Pada hakikatnya setiap kita ini mubaligh. Setiap kita berkewajiban menyampaikan dakwah
kepada orang yang belum atau kurang mengetahui suatu persoalan yang kebetulan kita lebih mengetahui tentang itu. Tidak ada masalah kita berdakwah dengan menguraikan bismillah misalnya, kalau pendengar kita kebetulan orang yang belum mengerti bismillah. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pemahaman agama. Tidak perlu harus selalu jadi mubalik. Kalau kita kebetulan seorang pedagang, lalu dalam dunia perdagangan kita bisa memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim berdagang, maka kita sudah mendakwahkan kepada orang lain bagaimana cara dagang menurut Islam. Dakwah bilhal namanya, di mana setiap pribadi muslim menjadi iklan daripada agamanya. Dia harus sanggup berkata, tuan-tuan mau tahu bagaimana cara dagang menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam dagang. Tuan-tuan mau tahu bagaimana cara berumah tangga menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam berumah tangga. Tuan-tuan mau tahu bagaimana cara bertetangga menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam bertetangga. Seorang muslim menjadi iklan daripada agamanya. Dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan langsung, memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana tuntutan kehidupan beragama yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang saya cintai, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdakwahlah kamu, ajak manusia ke jalan Allah. Bagaimana caranya? Pertama, bil hikmah, dengan cara bijaksana. Bagaimana cara yang bijaksana itu? Baik Al-Quran maupun As-Sunnah banyak menjelaskan pola-pola kebijaksanaan dalam pelaksanaan dakwah. Kita ambil satu trik saja. Satu hari datanglah seseorang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini, kalau istilah sekarang, biang okem. Datang dia menghadap baginda Rasul. Sesampainya di sana, dia bilang, "Ya Rasul, bagaimana? Saya ini mau masuk Islam, boleh apa tidak?" Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucap 2 kalimat syahadat, dia berkata lagi, "Ya Rasul, saya sekarang sudah masuk Islam." Bagus. "Saya cinta Islam." Bagus. "Saya juga cinta kepada Anda ya Rasul." Bagus. "Cuma saya juga cinta kepada dosa ya Rasul. Terus terang saja saya ini suka judi, saya suka zina, dan saya senang mabuk, dan saya belum bisa meninggalkan semua itu." Marahkah Rasul mendengar keterus-terangan orang ini? Dihardikkah orang ini oleh Rasul? Macam apa kau, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta? Ternyata tidak. Mendengar keterus-terangan orang ini, baginda Rasul tersenyum. Seraya bersabda, "La ba'sa bi." Tidak apa-apalah. "Jadi kau senang zina?" "Iya." "Mabuk?" "Wah, hampir tiap malam saya teler." "Judi?" Itu lagi hobi saya." "Dan kau belum bisa tinggal semua itu?" "Belum ya Rasul." "Tidak apa-apalah. Cuma begini saja. Mau tidak kau janji dengan saya?" "Apa ya Rasul?" "Mulai sekarang kau akan meninggalkan dusta,
Kau akan jadi manusia jujur, jangan bohong. Satu itu saja yang saya minta. Sanggup? Cuma itu ya Rasul, cuma itu. Saya kira apa? Kalau cuma urusan gak bohong sih, gampang lah itu. Sanggup saya. Sanggup? Sanggup. Mari berjanji. Dijabat tangannya oleh Rasul, berjanji tidak akan bohong dia. Dalam perjalanan pulang, orang ini berkata dalam hati, ma ashala ma talaba hadzal nabil karim. Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Saya sudah berterang-terangan suka judi, suka zina, suka mabuk. Tidak disuruhnya meninggalkan semua itu, cuma diminta jangan bohong saja. Dia kira orang nggak bohong itu gampang.